virtual. Nah, adik-adik, sekarang kita memasuki bulan September. Bulan September itu disebut juga bulan Kitab Suci Nasional. Nah, tema bulan Kitab Suci Nasional adalah Yesus perjalanan hidup kita. Nah, kalau tema minggu pertama apa ya Kak Linda? Nah, adik-adik, untuk minggu pertama ini kita mengangkat tema yaitu Yesus sobat bagi mereka yang putus asa. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan kegiatan ini, kita bernyanyi bersama dulu ya, biar lebih semangat. Menjadikan Yesus sebagai sahabat. Siapa yang mau menjadi sahabat Yesus? Ya, tentunya kita semua mau menjadi sahabat Yesus. Kira-kira ada nggak tepuk untuk menjadi sahabat Yesus? Ada ya, suster ya. Oke, kita tepuk sahabat Yesus. Tepuk sahabat Yesus. Ini Yesus. Itu Yesus. Halo Yesus. Dekat Yesus. Nah, adik-adik, sebelum kita mulai dengan kegiatan kita pada sore hari ini, terlebih dahulu kita siapkan hati dan pikiran kita, karena kita akan membuka kegiatan kita sore hari ini dengan doa. Adik-adik, mari kita siapkan hati dan batin kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersamamu juga. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah itu, Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahulunya ke seberang. Sementara itu, ia menyuruh orang banyak pulang. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakar. Kira-kira jam 3 malam datang Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu!" Lalu
berteriak-teriak karena takut. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, "Tenanglah, aku ini, jangan takut." Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, "Tuhan, apabila Engkau itu, suruhlah aku datang kepadamu berjalan di atas air." Kata Yesus, "Datanglah." Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, "Tuhan, tolonglah aku." Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, "Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang?" Lalu mereka naik ke perahu dan angin pun reda. Dan orang-orang yang ada di perahu menyembah dia. Katanya, "Sesungguhnya Engkau Anak Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Adik-adik yang terkasih, bagaimana? Masih tetap semangat kan? Pasti tetap semangat. Pada kesempatan yang berahmat ini, kita disuguhi dengan bacaan yang berkisah tentang Yesus yang berjalan di atas air. Dari bacaan ini kita ketahui ada dua tokoh. Tokoh pertama adalah Yesus sendiri, dan tokoh kedua adalah Petrus, murid dari Yesus. Kita ketahui Yesus adalah Tuhan dan Guru bagi kita orang yang beriman kepada Dia. Bagaimana? Kalau sebagai seorang guru, berarti Yesus memberikan pengajaran kepada kita. Apa saja ajarannya? Salah satunya adalah hukum cinta kasih. Tokoh kedua yang kita baca dalam perikop hari ini adalah Petrus. Petrus adalah satu dari 12 murid yang telah dipilih oleh Yesus. Petrus dikisahkan adalah salah satu pribadi yang kurang percaya karena dia sangat takut. Masa dengan angin dia bisa takut? Padahal dia sendiri punya yang lebih daripada angin. Dia punya Yesus yang selalu menjadi sahabat perjalanannya. Petrus ini kadang adalah gambaran kita. Petrus itu bisa menjadi saya, bisa menjadi adik-adik, bisa menjadi teman-teman, dan bisa pun menjadi orang-orang di sekitar adik-adik. Kenapa bisa disebutkan sebagai orang-orang di sekitar kita dan kita sendiri? Karena kadangkala kita kurang beriman kepada Yesus. Karena Yesus adalah guru kita. Ayo, di awal bulan kitab suci nasional ini, kita diajak mulai mengimani Yesus dengan utuh dengan cara membaca kitab suci dan melaksanakan hukum yang telah diajarkan oleh Yesus. Jangan takut adik-adik untuk memulai dengan hal yang sederhana. Misalnya saja, membantu orang tua menyapu rumah, mencuci piring, menemani adik yang sedang belajar, dan lain sebagainya. Dengan hal-hal sederhana itu, kita bisa menjadi murid yang lebih baik. Kita tidak memiliki iman seperti Petrus yang jatuh. Kita harus menjadi murid yang punya iman yang kuat dan tangguh. Mari adik-adik, kita rapatkan barisan untuk menjadi murid Yesus yang setia.
Semoga Tuhan memberkati kita. Salam. Nah, saatnya kita masuk di kreativitas. Untuk sore hari ini kreativitas ada dua macam ya. Untuk adik-adik sekami kecil mewarnai, dan yang sekami besar yang kelas 3 dan 4 ada dua soal, ada dua pertanyaan. Bahan-bahan yang harus kita siapkan adalah ini, kertas mewarnai. Nanti adik-adik bisa mendapatkannya di kakak pendamping. Bisa hubungi nomornya kakak pendamping. Nih juga pensil warna. Nih kita coba sekarang mewarnai dulu. Ini Kak Maria sudah mewarnai, tinggal nambahin sedikit aja. Mewarnai. Yesus berjalan di atas air, menolong Petrus, membantu Petrus yang dalam ketakutan. Nah, ini udah jadi ya punya Kak Maria. Jangan lupa untuk adik-adik yang belum sekolah sampai kelas 2, di sini kasih nama. Setelah kasih nama juga tulis ini belum sekolah atau kelas 1, kelas 2 ditulis di sini. Dan bagi adik-adik yang kelas 3 dan 4, siapkan buku tulisnya. Kak Maria punya 2 pertanyaan. Nanti ditulis, jawabannya ditulis di kertas, kemudian difoto, dikasih nama dan di bawahnya dikasih kelas berapa. Misalnya ada namanya Sinta, bawahnya kelas 3, tulis ya. Dan jangan lupa ditulis juga lingkungannya. Coba diperhatikan, didengarkan, catat di kertas ya. Pertanyaan pertama untuk kelas 3 dan 4. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam tema PKSN minggu pertama ini? Nah, bacaan minggu pertama ini diambil dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai ayat 33. Sudah? Kalau Maria ulang lagi ya. Siapa sajakah tokoh-tokoh yang ada dalam tema PKSN minggu pertama ini? Dari Injil Matius 14 ayat 22 sampai 33. Sudah? Lanjut yang nomor 2. Apa yang akhirnya dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang ada dalam perikop itu? Kak Maria ulang lagi. Apa yang akhirnya dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang ada dalam perikop itu? Perikop ini ya, perikop ini. Sorry. Kamu ulang lagi ya. Apa yang akhirnya dilakukan dan dikatakan oleh orang-orang yang ada dalam perikop ini? Nah, setelah adik-adik tulis, nanti kerjakan. Minta bantuan mama, papa, atau kakak untuk menjawabnya sesuai dengan Injil hari ini ya, sesuai dengan bahan PKSN minggu pertama ini. Kemudian ditulis di kertas jawabannya, dikasih nama, kelas, lingkungan, kemudian dikirimkan ke nomornya Kak Maria. Oke, siap? Nah, selamat mencoba. Nah, sekarang kita sudah selesai membuat kreativitas. Kita lanjutkan untuk berdoa. Ambil sikap yang baik ya. Kita sampaikan wujud-wujud doa permohonan kita. Kita siapkan hati. Marilah kita sampaikan doa-doa permohonan kita ke hadapan Allah yang Maha Kekal. Bagi anak-anak dan sekami, ya Bapa, semoga anak-anak dan sekami
sehat selalu, diberkati dan dilindungi oleh Tuhan yang Maha Baik, selalu menjadi anak yang baik, rajin belajar, patuh kepada orang tua, dan takut akan Tuhan. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Bagi Sri Paus, para uskup, dan para imam, semoga Sri Paus dan para uskup serta para imam dapat melakukan tugas penggembalaan mereka dengan rendah hati, seperti Yesus yang membasuh kaki murid-muridnya. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami, ya Tuhan. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Terima kasih Tuhan atas segala yang Kau berikan kepada kami. Hamba memohon untuk saudara-saudara hamba yang mengalami sakit, yang di rumah mereka masing-masing atau di rumah sakit. Hamba mohon untuk memberikan mereka kesehatan agar mereka bisa menjalani hidup yang sehat. Hamba juga memohon untuk orang-orang yang di luar sana, berilah mereka rezeki. Kabulkanlah doa kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, Roh Kudus. Amin. Marilah doa-doa yang telah kita sampaikan ini kita satukan dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Ya Yesus yang Maha Kasih, terima kasih karena Engkau telah mendampingi kami selama kegiatan ini. Bantulah kami ya Yesus agar kami selalu setia menjadi sahabat-Mu dan selalu mengandalkan Engkau dalam kehidupan kami. Ya Yesus, ajarilah kami untuk tetap tekun dalam sabda-Mu. Semoga di bulan kitab suci ini kami digerakkan hati kami untuk lebih mencintai Engkau melalui sabda-Mu. Nama-Mu kami puji kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin, amin. Nah, adik-adik, kita sudah sampai di penghujung kegiatan kita pada sore hari ini. Sebelum kita mengakhiri kegiatan kita ini, jangan lupa ya, yang sudah membuat kreativitas untuk difoto dan dikirim ke nomor Kak Maria di bawah ini ya. Oke, sampai jumpa. Kita tutup kegiatan ini dengan bernyanyi dan menari.